Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Selamat sore ya Bu. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, terima kasih kita sudah bertemu di hari ini dalam keadaan sehat sesuai dengan jadwal kita ya Bu hari ini, bahwa Ibu akan mempraktekkan kucing ya Bu ya. Benar sekali. Iya, Ibu berpasangan dengan Ibu Yuni sebagai coach ya Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, sebelum Ibu mempraktekkan coaching, sebelumnya saya ingin melakukan praobservasi terlebih dahulu. Yang pertama, saya nanti akan menyesuaikan praktek Ibu dengan rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian praktek kucing itu nanti akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu prinsip yang pertama kemitraan Ibu, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dan saya nanti juga akan menilai respon Ibu dengan coaching, kemudian saya juga akan menilai respon coaching terhadap coach. Begitu ya Ibu ya. Semoga nanti ketika praktek coaching Ibu dengan teman yaitu Ibu Yuni sebagai coaching bisa berjalan dengan lancar. Pertanyaan saya pertama Ibu di praobservasi ini, ketika Ibu nanti melakukan praktek coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presensi, Iya. kemudian mendengarkan aktif, Iya. kemudian pertanyaan yang tertutup. Oke, terima kasih jawabannya Ibu. Kemudian untuk praktek coaching berikutnya, indikatornya apa yang ingin Ibu capai? Indikator dan tujuan yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach menemukan solusi dan juga menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Terima kasih. Baiklah Ibu Endang, kalau begitu silahkan mempraktekkan coaching hari ini. Semoga sesuai dengan harapan Ibu dan selamat melaksanakan praktek coachingnya. Terima kasih. Baik Bu, sama-sama. Kurang banter ya? Mantanin di Mbak. Enggak usah. Mantanin di Mbak Dewi. Sing abang lenik mah, dhuwur. Nah. Kono. Aku mau toko pertanyaan sama. Iya. Selamat sore Bu Endah. Selamat sore Bu Yuni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana Bu Yuni kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Endah. Mohon maaf Bu Endah, apa saya bisa mengganggu waktunya Bu Endah sebentar ya? Oh bisa Bu Yuni. Ada apa ya Bu Yuni? Begini Bu Endah, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang terkait dengan pembelajaran Bu Endah. Oh bisa Bu Yuni. Bagaimana Bu Yuni sampai dari sharing kita kali ini? Begini Bu Endah, tujuan saya sharing adalah saya nantinya bisa mendapatkan masukan dan solusi atas permasalahan saya Bu Endah. Baik Bu Yuni, permasalahan apa yang Bu Yuni hadapi saat ini? Gini Bu Endah ya, saya di sekolah itu mengajar kelas 7 ya Bu Endah. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran IPA. Saya merasa saat ini pada pelajaran IPA yang sedang saya berikan ke anak-anak, itu saya merasa anak-anak kurang termotivasi dengan pembelajaran saya. Karena saya merasa anak-anak itu cenderung rame, tidak fokus dengan pembelajaran saya Bu Endah. Oh iya Bu Yuni. Menurut Bu Yuni, apa penyebab dari murid-murid merasa kurang menarik? Begini ya Bu Endah, kalau saya melihat kembali pembelajaran yang sudah saya berikan ke murid-murid saya di kelas, saya merasa pembelajaran yang saya berikan ke anak-anak itu apa ya Bu Endah? Cenderung monoton. Ketika saya berikan tuh ya
metodenya ceramah, kemudian saya belum bisa memaksimalkan media pembelajaran yang baik kepada anak-anak saya ketika saya di kelas. Dan mungkin ketika saya mengajar IPA ya Bu Endang ya, di jam-jam terakhir itu kan anak-anak sudah jenuh. Saya cenderung pelajaran saja, tapi mungkin saya tidak memvariasikan dengan memberikan ice breaking kepada murid-murid saya, dan murid-murid saya itu mungkin juga jenuh ya dengan pembelajaran yang saya berikan. Dan saya juga kurang bisa mengintegrasikan kemampuan IT saya di dalam merancang pembelajaran saya Bu Endang. Dan mungkin juga di sini saya juga ketika saya merancang pembelajaran, saya tidak melihat apakah murid-murid saya di kelas itu motivasinya bagaimana, kesiapan belajarnya bagaimana, ataupun minatnya terhadap pembelajaran itu seperti apa. Itu tidak pernah saya perhatikan sama sekali ketika saya merancang pembelajaran saya Bu Endang. Oh, seperti itu. Bu Yuni sudah tahu penyebab dari semua permasalahan yang Bu Yuni hadapi. Kenapa murid kurang tertarik dengan pembelajaran Bu Yuni? Betul sekali Bu Endang. Menurut Bu Yuni, kekuatan apa yang Bu Yuni miliki untuk bisa menghadapi semua permasalahan tersebut? Kekuatan yang mungkin saya miliki ya Bu Endang, yang pertama adalah ketika saya berpartisipasi aktif dalam kegiatan NGMP yang dilaksanakan sekabupaten kita ya Bu Endang ya, dan kegiatan NGMPS yang dilaksanakan di sekolah di hari Jumat dengan rekan-rekan sesama guru IPA di sekolah saya. Di situ sebagai salah satu forum di mana kita bisa sharing dengan permasalahan-permasalahan yang biasa kita hadapi di kelas. Dan kemudian yang kedua, mungkin saya sudah mulai aktif ya Bu Endang, saya sudah mulai untuk rajin mengikuti kegiatan workshop, impact, ataupun webinar yang terkait dengan penggunaan media dan penggunaan IT di dalam pembelajaran, di dalam merancang pembelajaran di kelas Bu Endang. Oh, bagus sekali rencana Bu Yuni. Kira-kira rencana Bu Yuni tadi kapan ya dilaksanakannya? Kalau saya sih inginnya secepatnya ya Bu Endang, agar apa yang saya berikan kepada anak-anak di kelas itu juga bisa membantu anak-anak semakin termotivasi dengan pembelajaran saya. Dari semua yang Bu Yuni sampaikan tadi, tentunya Bu Yuni punya komitmen. Kira-kira komitmen apa yang bisa Bu Yuni lakukan? Komitmen yang bisa saya lakukan adalah saya berusaha itu mengembangkan seluruh kompetensi saya itu secara konsisten, berkelanjutan, agar nantinya kualitas pembelajaran yang saya berikan di kelas saya itu semakin baik dari waktu ke waktu. Bagus sekali Bu Yuni. Kemudian siapa saja yang dilibatkan dalam menjalankan semua komitmen tersebut? Ketika saya ingin menjalankan komitmen saya, maka saya tidak bisa sendiri Bu Endang. Di sini saya sangat membutuhkan bantuan dari rekan sejawat saya, kemudian peranan dari kepala sekolah sebagai penentu kebijakan, dan tentunya murid-murid saya yang terlibat aktif dalam pembelajaran saya. Iya. Berarti yang dilibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, juga murid-murid ya. Betul sekali Bu Endang. Terus bagaimana tindak lanjut dari kegiatan yang akan Ibu Yuni laksanakan? Tindak lanjutnya adalah saya ingin mengimplementasikan kompetensi apa yang sudah saya miliki kepada kompetensi apa yang sudah saya miliki ketika saya sering mengikuti NGMP, NPMPS dalam kelas saya dan saya juga memiliki angan-angan saya ingin membagi praktik baik saya ini kepada rekan-rekan sejawat saya, baik di sekolah ataupun di dalam komunitas belajar saya Bu Endang. Bagus sekali. Jadi kedepannya Bu Yuni secara berkelanjutan akan mengembangkan semua kompetensi diri. Begitu Bu Endang, saya berusaha seperti itu untuk terus konsisten dan berkelanjutan untuk mengembangkan kompetensi saya. Bagus sekali Bu Yuni. Terima kasih Bu Endang. Bagaimana perasaan Bu Yuni setelah kita berbincang-bincang kali ini? Perasaan saya sedikit
lega ya, alhamdulillah saya merasa lebih plong perasaan saya. Jadi nanti harapan saya bisa mewujudkan pembelajaran IPA yang lebih menarik, menyenangkan, dan bisa meningkatkan motivasi anak-anak saya di kelas. Ya Bu Yuni, tetap semangat ya Bu Yuni. Semoga dapat menjalankan semuanya dengan baik, dapat memberikan pembelajaran yang menarik untuk murid-muridnya, sehingga proses pembelajaran akan berjalan lebih lancar lagi, Ya, sesuai dengan harapan Bu Yuni. Terima kasih Bu Endang. Saya juga berterima kasih kepada Bu Endang yang hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya, yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk mendengar keluh kesah saya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran saya. Sama-sama Bu Yuni. Lain waktu kita bisa sharing lagi dengan permasalahan mungkin yang beda-beda ya Bu Yuni. Terima kasih Bu Endang. Saya izin, saya mau pamit karena masih ada kegiatan saya di luar waktu ini. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama Bu Yuni. Tapi sayang nih Mbak, motor wirawiri terus. Bu Endang, bagaimana? Sudah dilaksanakan ya praktek coachingnya? Alhamdulillah sudah Bu. Baik, semoga lancar. Tadi setelah saya mengamati, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan Ibu. Baik Bu. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, apa yang Ibu sudah lakukan saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin dilakukan? Dalam coaching ini Ya. saya sudah melakukan Ya. tahapan sesuai dengan alur kita. Alhamdulillah. Ya. Mulai dari tujuan, Ya. identifikasi, Ya. menjabarkan rencana aksi, Ya. sampai ke tanggung jawab Bu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah melaksanakan alur kita ketika Ibu melakukan praktek coaching. Dari hasil pengamatan tadi Ibu yang sudah saya amati ketika Ibu melakukan praktek dengan Ibu Yuni, Ibu sudah melaksanakan alur kita dengan baik dan semua tahapannya sudah terlihat dengan jelas. Dan Ibu juga sudah menggali potensi coach dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baiklah Ibu, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan terkait dengan praktik coaching yang barusan Ibu lakukan berdua tadi? Saya ingin lebih baik Ya, melakukan coaching lagi iya. dengan memahami alur kita lebih bagus lagi. Oke, lebih sempurna lagi tentunya Iya. ya Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu Endang, kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Mendengarkan aktif dan Iya. juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih. Semangat Ibu ya. Semoga harapan-harapan Ibu nanti akan tercapai di kemudian harinya. Baik Ibu, demikianlah pengamatan saya untuk alur untuk praktek coaching Ibu, dan kedepannya saya akan menunggu hasil coaching Ibu yang lebih sempurna lagi. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama.